Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah, mereka punya makar dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fir lana wa li ikhwanina wa li ummahatina wa li abaina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li man yuallimuna walau kana harfan wahida. Allahumma ja'al a'malahum fi mizani hasanatihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam sirah Khulafaur Rasyidin, dan kita akan membahas terkait dengan penaklukan Syam. Syam itu meliputi Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Nah, dulu ini namanya Syam. Dulu namanya Syam. Ini Pak Sam mana Pak Sam? Asen. Nah, oke. Nah, pada pertemuan yang lalu telah disampaikan terkait dengan beberapa penaklukan ya di kota-kota kecil di Irak. Nah, sekarang kemudian diperluas. Nah, kalau dari peta ini kita bisa lihat di mana posisi Palestina. Palestina, nah, yang hijau dan kuning, nah, itu adalah negara Palestina. Nah, yang Tel Aviv yang dikatakan ibu kota Israel ya, itu hanya di ujung, Pak. Di ujung itu. Jadi kalau digambarkan seandainya semua orang itu meludah ke Israel, ya, udah penuh Israel, banjir. Cuma Masya Allah ya, karena luar biasa. Israel ini adalah bapaknya Inggris dan ibunya adalah Amerika. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan penaklukan Syam, yaitu Yordania, kemudian Suriah, kemudian Palestina, dan Lebanon. Nah, Lebanon ini kecil Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Beirut, nah itu Lebanon. Atasnya Palestina. Jadi sebenarnya orang kalau mau masuk Palestina bisa lewat Mesir, bisa lewat Yordania, bisa Amman, bisa Lebanon, atau lewat laut langsung, atau lewat laut. Nah, lewat laut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sementara Saudi di sini, Saudi Arabia yang sangat luas, Tabuk, kemudian baru Yordania. Nah, jadi yang mepet pas ya, Yordania, Mesir, Lebanon, dan Amman. Nah, sekarang namanya Oman ya. Oman. Bukan Yaman, bukan. Oman. Baik. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasca perang Yarmuk, Abu Ubaidah dan pasukannya bergerak menuju Damaskus. Damaskus ini ibu kota Suriah. Nah, kemudian Khalid bin Walid yang saat itu sebelumnya dipecat dari
panglima perang, menjadi anggota biasa, tapi subhanallah semangatnya luar biasa. Dia tidak surut semangatnya, tapi tetap tunduk dan taat pada perintah pimpinan, dan beliau berada di garis terdepan. Maka kemudian Khalid bin Walid diperintahkan untuk mengepung Damaskus selama 70 hari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dikatakan bahwasanya la yanamu lailan wala nahara. Khalid bin Walid ini dan pasukannya itu pasukan pengintainya itu la yanamu lailan wala nahara. Tidak tidur di malam hari dan tidak tidur di siang hari. Pokoknya 24 jam harus diintai. Kapan ini mereka lengah, maka kita masuk. Nah, maka tibalah musim dingin. Nah, musim dingin mengepung Damaskus, mengepung ibu kota Suriah. Nah, kemudian terdapat kabar bahwasanya Patrick, pemimpin Romawi di Damaskus, sedang mengadakan pesta besar atas kelahiran anaknya. Maka mereka makan, mereka minum, mabuk-mabukan, dan mereka lupa tugas penjagaan di malam itu. Nah, saat itulah Khalid bin Walid kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba masuk naik benteng, karena Damaskus itu dikelilingi dengan benteng yang luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid dan beberapa prajurit menaiki benteng dengan salalin hibal. Salalin hibal itu tangga dari tali, karena dia harus naik ke atas kan gitu ya. Jadi dilemparkan, kemudian dia naik ke atas dengan tangga tersebut, bukan tangga dari kayu, tapi tangganya dari tali kan gitu ya. Nah, Khalid bin Walid meminta pasukannya untuk mendekati pintu benteng. Sekiranya pasukan mendengar takbir, maka pasukan diminta segera memasuki benteng. Masuki benteng. Khalid, Kokok, dan Amir bin Mad'ur bin Adi turun dari benteng dan kemudian membuka gembok-gembok dengan pedangnya dari dalam benteng. Nah, maka ketika sudah terbuka, kemudian Khalid meneriakkan Allahu Akbar, maka kemudian masuklah. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasukan Bizantium atau pasukan Romawi dalam kondisi tidak sadar ini ada serangan musuh karena mereka habis pesta. Maka kemudian tidak ada perlawanan karena mereka dalam kondisi mabuk-mabukan. Maka kemudian mereka pun menyerah. Karena itu mereka mengajukan perdamaian. Sudah, jangan kami akan mengajukan perdamaian, kami akan tunduk kepada kalian. Abu Ubaidah, akhirnya pemimpin perang Abu Ubaidah membuat perdamaian dengan tentara Romawi, dan setelah mereka tunduk, maka diangkatlah Yazid bin Abu Sufyan, diangkat sebagai wali kota Damaskus. Dan begitulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap kali penaklukan maka kemudian diangkat satu orang menjadi pemimpin dan berada di situ. Nah, ini Abu Ubaidah kemudian mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab tentang perdamaian tersebut. Kemudian Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid bergerak untuk menaklukkan beberapa kota Syam sampai kota Antokia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Damaskus atau di Suriah ini sebelumnya mereka ini penduduknya adalah penduduk Nasrani. Karena itu di Damaskus itu ada 14 gereja. 14 gereja, dan mereka dijamin aman bahwasanya tidak akan dirusak, tidak akan dihancurkan, kecuali ada satu gereja yang sangat besar sekali. Gereja yang disebut dengan gereja Yohanes. Gereja yang sangat besar karenanya, dan karena saking besarnya, maka kemudian di bagian timur dari gereja itu dijadikan sebagai masjid oleh
Abu Ubaidah. Nah, sebagian baratnya masih menjadi gereja, gitu. Nah, tetapi pada masa dinasti Umayyah, ketika Muawiyah berkuasa di sana, maka Muawiyah karena mungkin sudah nggak dipakai ya, sudah banyak yang masuk Islam kan gitu, maka gereja itu kemudian dirubah oleh Muawiyah menjadi masjid jami, dan ini di kota Damaskus. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jadi pengepungan selama 70 hari dan tidak ada perlawanan. Baru kemudian bergerak dan akhirnya menuju ke Palestina. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Palestina itu dibahasakan dengan Baitul Maqdis, atau dikatakan juga bahwasanya Palestina itu adalah Yerusalem. Yerusalem itu Baitus Salam, yaitu rumah kedamaian. Rumah kedamaian. Jadi dulu yang hijrah ke sana itu adalah dari suku Kan'an, ke sana, kemudian tinggal di sana. Nah, kemudian membangun kota tersebut mungkin 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi ini kota yang sangat lama, dan kota ini hidup di dalam kota ini 3 agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Tapi agama Islam datang di saat Umar bin Khattab berkuasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya, mana Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa ini. Tapi yang dilihatkan di TV kan yang kuning kan itu. Itu Qubbatus Sakhra. Qubbatus Sakhra yaitu kubah Sakhra. Sakhra itu artinya batu. Batu besar. Qubbatus Sakhra. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi Baitul Maqdis ini adalah wilayah yang di dalamnya itu ada Masjidil Aqsa. Nah, maka tempat inilah yang kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, Masjidil Aqsa yang kecil itu, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekitarnya. Nah, ini. Tapi sekarang yang melihatan Masjidil Aqsa. Kenapa? Masjid Qubbatus Sakhra sekarang yang terlihat. Ini ada satu misi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Karena di sini orang-orang Yahudi ingin membangun Haikal Sulaiman. Jadi istana Raja Sulaiman. Nggak tahu inspirasinya dari mana, pokoknya di situ harus dibangun. Makanya mereka bikin terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan seandainya itu hilang hancur, maka umat Islam dunia tidak akan marah karena masjidnya masih ada. Ternyata Qubbatus Sakhra. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini wilayah ini namanya Baitul Al-Maqdis, dan di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa. Pasca kekalahan pada perang Ajnadin, jadi orang-orang Romawi melarikan diri ke Ilya atau Baitul Al-Maqdis. Jadi namanya banyak sekali, ada 14 nama. Ada Ilya, ada Baitul Maqdis, ada Yerusalem, ada banyak sekali. Ada Baitus Salam. Nah, kemudian sama seperti penaklukan yang lain, dimulai dari pengepungan. Dikepung mereka selama 4 bulan. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ngepung negara 4 bulan. Ini luar biasa persiapannya, luar biasa logistiknya, fisiknya. Nah,
Ketika musim dingin tiba, maka pasukan Islam mengepung Ilya selama 4 bulan, dan karena mereka sudah kehabisan amunisi, kehabisan logistik, akhirnya Patrik melobi Abu Ubaidah untuk damai, dan saya akan serahkan Baitul Maqdis ini, saya akan serahkan Al-Aqsa ini kepada kalian umat Islam dengan syarat yang menerima kuncinya itu adalah khalifah kalian, yaitu Umar bin Khattab. Saya tidak akan serahkan kepada kalian, tapi yang aku akan serahkan ini kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Abu Ubaidah kemudian menawarkan 3 hal. Masuk Islam, bayar jizyah, kalau nggak mau perang. Nah, ini kalau berkuasa gitu ya. Nah, masuk Islam, bayar jizyah, nah, perang. Maka kemudian mereka berdamai dan mereka menyerahkan Baitul Maqdis kepada umat Islam dengan syarat yang menerimanya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Nah, kemudian Abu Ubaidah mengirimkan kurirnya dari Palestina ke Madinah. Nah, kalau sekarang kan ditelepon, ini gimana ini? Ya dulu ya pakai kurir kan gitu ya, kuda. Masya Allah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Umar pun bermusyawarah di Madinah, dan kemudian Umar sendiri yang berangkat ke Palestina. Akhirnya kemudian Ali ditunjuk untuk menggantikan beliau di kota Madinah. Selama Umar tidak ada, maka yang menggantikannya adalah Ali bin Abi Thalib. Umar pun mengirim titah kepada para komandan pasukan untuk berkumpul di Jabiyah. Jadi satu tempat di sana pada hari yang ia tentukan, dan para komandan pasukan pun satu persatu berdatangan. Diawali kedatangan Yazid bin Abi Sufyan, Abu Ubaidah, Khalid bin Walid bersama pasukan berkuda. Jadi Umar disambut pasukan berkuda, sementara Umar datang dengan seekor onta. Jadi jomplang, ini pasukannya gagah, luar biasa. Umar datang hanya dengan seekor unta, dan gantian dengan penunjuk jalannya. Gantian. Umar tiba di Jabiyah dengan mengendarai seekor unta hitam tanpa pelana mewah. Pelananya hanyalah sehelai kain wol dari Yaman, dan kain itu pula yang menjadi alas tidur beliau ketika singgah dalam perjalanan. Sangat sederhana sekali. Beliau juga membawa tas keranjang dari anyaman wol yang dirajut dengan beberapa campuran serabut. Tas itu juga yang berfungsi sebagai bantal tatkala beliau beristirahat dari penatnya perjalanan. Ini khalifah, raja, sementara pasukannya gagah-gagah ya. Beliau juga tidak mengenakan pakaian kebesaran dan penutup kepala. Beliau hanya mengenakan gamis sederhana yang tampak pada sisi-sisinya sedikit robek dan berlubang. Masya Allah. Nah, ini khalifah. Nah, makanya begitu sampai di sana, maka pada perjalanan tersebut mendapatkan genangan air yang cukup besar. Umar pun turun dari tunggangannya lalu melepas alas kakinya seraya menarik untanya melintasi rintangan tersebut. Abu Ubaidah pun berkata, Anda telah berbuat sesuatu hal yang besar menurut penduduk bumi. Anda telah melakukan ini dan itu. Maksudnya Anda ini khalifah, gak pantas ini. Biarlah kami, biarlah yang lain. Anda ini khalifah, kan gitu. Maka Umar kemudian menepuk dada Abu Ubaidah dengan keras seraya berkata, aduhai, sekiranya selain engkau yang mengatakan hal tersebut wahai Abu Ubaidah, maka wajar. Kalian dahulu adalah manusia yang paling rendah, hina, dan sedikit, lalu Allah muliakan kalian dengan Islam. Bagaimanapun usaha kalian mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
luar biasa. Umar bin Khattab tidak tertarik dengan kilauan dunia, pedang dan harta dan lain-lain, tapi tetap bahwasanya kita ini dimuliakan Allah itu bukan dengan kuda, bukan dengan tahta, bukan ini, tapi dengan Islam. Maka jangan sampai kemudian niat kalian berubah, penampilan kalian berubah gara-gara hal tersebut. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar tiba di Jabiyah dengan mengendarai seekor unta hitam. Kembali. Umar lalu memerintahkan, karena bajunya ada yang robek kan gitu ya. Maka Umar memerintahkan untuk memanggil pemuda, pemuka kaum di tempat itu. Maka dipanggillah seorang yang disebut dengan Al-Jalaumus. Umar pun meminta kepadanya untuk mensucikan dan menambal bajunya. Karena ini khalifah kan gitu ya. Akhirnya dilaksanakan. Pemuka kaum itu lalu mengembalikan pakaian tersebut dari linen, ya dari jenis kain, lalu kembali mengenakan pakaian setelah dicuci dan dijahit. Al-Jalaumus berkata kepada Umar, Anda adalah Raja Arab. Di negeri ini unta tidak tepat digunakan. Saya sarankan hendaknya Anda menggunakan birdaun. Birdaun itu antara kuda dan keledai, himar. Nah, itu apa namanya? Itu untuk menunjukkan para bangsawan itu memakai itu kalau ketemu dengan tamu-tamu negara. Jadi bukan dengan onta. Nah, Anda menggunakan birdaun serta kenakanlah pakaian lain, itu akan lebih memberikan kesan di mata orang-orang Romawi. Nah, tapi kemudian Umar tidak memperhatikan itu. Lalu Umar pun menjawab, kami adalah kaum yang telah dimuliakan Allah dengan Islam. Kami tidak akan mencari pilihan lain selain Allah. Beliau pun meminta untanya lalu menaikinya. Nah, peduli apa kan gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, lalu Umar menuju ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian melakukan perundingan dengan kaum Nasrani yang ada di sana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika di Baitul Maqdis, Umar memasuki Masjidil Aqsa melalui pintu yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki masjid itu pada malam Isra dan Mi'raj. Beliau mengerjakan sholat tahiyat masjid di mihrab Daud, lalu memimpin sholat subuh di Masjid Al-Aqsa pada keesokan harinya. Beliau membaca surah Shad dan surat Ali Imran, kemudian beliau menuju ke lokasi batu, yaitu Qubbatus Sahra. Dan Qubbatus Sahra saat itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah menjadi tempat sampah. Jadi bukan Kuba, karena ini kan dikuasai oleh Nasrani kan gitu ya. Maka dibersihkanlah oleh Umar, dan kemudian berikutnya pada masa berikutnya dibangun Quba As-Sahra ini. Ka'ab menyarankan agar tempat sholat diletakkan di bagian belakang batu. Namun Umar menolaknya karena itu seakan-akan menyerupakan umat Islam dengan orang Yahudi yang beribadah menghadap batu. Akhirnya Umar memilih bagian yang terdekat dengan kiblat yang dikenal juga dengan sebutan Al-Umari. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Al-Umari karena Umar yang mengusulkan tempat itu dan masih tertulis Al-Umari. Itu seperti tempat-tempat Jidarul Huzni, tembok ratapan itu juga tertulis di sana kan gitu ya, tertulis. Tapi ya di wilayah masjid itu, di wilayah masjid itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Umar pun membuat perjanjian dengan mereka yang disebut dengan Al-Ahdah Al-Umariyah. Al-Ahdah Al-Umariyah, perjanjian yang pada masa Umar. Dan perjanjian ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini menunjukkan bahwasanya
wujud toleransi antar umat beragama itu dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Jadi kalau orang-orang mengatakan kita harus toleransi seperti yang kemarin diperlihatkan oleh Pak Nazarudin dan Paus Bulus ya. Cium-ciuman, cium tangan, ini bukan toleransi. Ini adalah kebablasan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toleransi adalah penghormatan kepada agama yang lain untuk melaksanakan agamanya tanpa ada gangguan. Maka dalam perjanjian ini Umar menegaskan bahwasanya dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, inilah jaminan keselamatan yang diberikan hamba Allah, yaitu Umar Amirul Mukminin, kepada penduduk Yerusalem, penduduk Palestina. Dia telah memberi mereka jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri atas harta benda mereka, gereja-gereja mereka, salib-salib mereka, orang-orang yang sakit, orang-orang yang sehat di kota itu, dan untuk semua ritual yang merupakan bagian dari agama mereka. Dijamin oleh Umar, gereja-gereja kalian kami pastikan tidak akan dirusak, tidak akan dihancurkan, kalian ibadah dijamin keamanannya oleh Umar bin Khattab. Nah, gereja-gereja mereka tidak akan dihuni oleh umat Islam, tidak akan dirubah dan tidak akan dihancurkan, baik mereka, tanah tempat mereka berdiri, salib mereka, maupun harta benda mereka tidak akan dirusak. Mereka tidak akan dipaksa pindah agama. Nah, karena saat itu permusuhannya adalah dengan Yahudi, maka tidak ada orang Yahudi yang tinggal bersama mereka di Yerusalem. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, orang Kristen dengan orang Yahudi dulu itu mereka saling menindas. Nah, saling menindas. Dan dalam perjanjian itu Yahudi nggak boleh tinggal di Palestina. Yang boleh hanya orang-orang Nasrani. Itu di zamannya Umar. Penduduk Yerusalem harus membayar pajak seperti penduduk kota yang lain dan harus mengusir Bizantium dan para perampok. Nah, ini penduduk Yerusalem yang ingin pergi bersama Bizantium, Romawi, mengambil harta benda mereka dan meninggalkan gereja dan salib, mereka akan aman sampai mereka mencapai tempat perlindungan mereka. Dijamin oleh Umar. Yang nggak mau tinggal sini, mau pindah, boleh, kami jamin. Penduduk desa boleh tetap tinggal penduduk desa boleh tetap tinggal di kota jika mereka menginginkannya, tetapi harus membayar pajak seperti warga negara yang lain. Mereka yang berkeinginan boleh pergi bersama Bizantium, dan mereka yang berkeinginan boleh kembali ke keluarganya. Tidak ada yang boleh diambil dari mereka sebelum panennya dituai. Artinya kebun-kebun mereka juga dijaga oleh Umar bin Khattab. Jika mereka membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka syarat-syarat yang tercantum dalam surat ini berada di bawah perjanjian Allah dan menjadi tanggung jawab nabinya, para khalifah, dan orang-orang yang beriman. Dan inilah bentuk toleransi yang benar. Bentuk toleransi yang benar. Bukan berkasih-kasihan dengan orang-orang di luar Islam, sementara sesama Muslim mereka keras. Gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Nah, Palestina yang bentuknya seperti ini, Pak, dari sana, dari mulai atas di bawahnya Lebanon. Nah, ini wilayah Palestina sampai di bawah ini sampai Gaza. Nah, yang kemarin dibombardir oleh Israel. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pasca Perang Dunia Pertama, peta Palestina itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian wallahu alam gimana perjanjiannya, Sultan Hamid kok bergabung dengan Jerman, kan gitu ya. Nah, kemudian karena kalah perang, maka di antara isi perjanjiannya adalah maka negara yang kalah perang
atau blok yang kalah perang harus membayar dan mengganti biaya perang. Nah, bagi negara Islam yang koalisi dengan blok Jerman, maka keputusannya diambillah negara itu oleh negara yang menang dalam perang. Nah, gitu. Nah, karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena itu dan yang menang saat itu adalah dari yang blok di luar Jerman, dan akhirnya mereka bagi-bagi kekuasaan kan gitu, bagi-bagi wilayah. Langsung Inggris menelpon saat itu, saya minta Palestina. Minta Palestina. Nah, karena itu maka Palestina diberikan kepada Inggris. Nah, begitu Palestina itu diberikan kepada Inggris, maka mulailah berduyun-duyun orang Yahudi datang ke Palestina. Nah, kemudian pada Perang Dunia Kedua, yang pemegang kekuasaan tertinggi itu adalah Amerika, kan gitu. Amerika. Nah, maka kemudian Yahudi kemudian saat itu menguatkan bahwasanya Palestina mereka harus punya negara. Maka diambillah Tel Aviv menjadi ibu kotanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian berangsur-angsur penduduk Palestina itu semakin berkurang. Yang sebelumnya hijau menjadi putih ini Israel. Nah, sekarang semakin kecil dan semakin kecil. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kondisinya sekarang gitu. Padahal Palestina itu adalah milik kaum muslimin saat pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membagi wilayah Palestina menjadi dua bagian. Umar menunjuk Al-Alqamah bin Hakim sebagai pemimpin wilayah pertama dan menjadikan Ramlah sebagai pusat pemerintahan. Ada namanya Ramlah, nggak kelihatan dari sini. Itu sebagai pusat pemerintahan. Dan yang kedua, menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan di bagian yang kedua, yang dipimpin oleh Alqamah bin Mujaziz. Nah, dan itu semuanya secara resmi pada tahun 16 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya Palestina ini adalah bumi umat Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wallahu alam apa rencana yang lain kan gitu ya, apa rencana yang lain. Tapi yang jelas bahwasanya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru wa makarallah, mereka punya makar dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Wallahu alam. Dan kita hanya diperintahkan untuk kemudian berjuang semaksimal mungkin yang kita bisa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena Al-Aqsa ini adalah termasuk salah satu masjid yang Rasulullah mengatakan la tasyuddur rihal illa li thalathati masajid. Jangan kalian melakukan tur rihlah dengan mengeluarkan banyak biaya kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram yaitu Mekah, wa masjidi hadza, dan masjid ini yaitu Madinah, wa masjidil Aqsa. Jadi hanya tiga saja. Jadi kalau kalian melakukan wisata religi gitu ya, wisata religi, nah ketiga masjid ini. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan masjid ini adalah tempat bersejarah dan jihad
akan terus berkorban, akan terus berkobar sampai kemudian Allah memutuskan kapan berakhirnya, dan semua itu insya Allah nanti selesai di Masjidil Aqsa. Termasuk kebangkitan umat ini nanti juga akan diawali dan diakhiri juga di Masjidil Aqsa di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Maka tugas kita hanya berjuang, mendoakan apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini penaklukan Syam. Penaklukan Syam diawali dari Damaskus, kemudian Palestina, baru kemudian setelah itu Syam sudah masuk semuanya, baru Abu Ubaidah melanjutkan perjalanannya ke Mesir. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pada kesempatan berikutnya kita akan membahas bagaimana penaklukan umat Islam ke negeri Fir'aun, yaitu ke Mesir. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.